Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrawati R. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang analisa dan evaluasi perencanaan daerah. Pada slide pertama, pengertian evaluasi dalam perencanaan. Perencanaan evaluasi adalah mengurangi strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Pada slide kedua, pengertian evaluasi pembangunan. Evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learning bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Pada slide ketiga, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah diberikan bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang telah diperoleh. Pada slide keempat, perbedaan analisis dan evaluasi. Secara etimologis, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Pada slide kelima, tahap evaluasi. Yang pertama, menentukan topik evaluasi sehingga pastikan sudah tahu apa yang akan dievaluasi. Yang kedua, merencanakan kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Dan yang ketiga, menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. Keempat, melaksanakan evaluasi, mengelola dan menganalisis data evaluasi tersebut. Pada slide ke-6, tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Yang pertama, untuk menjamin terlaksananya kebijakan program dan proyek sesuai dengan target dan perencanaan yang telah diterapkan. Yang kedua, agar dapat umpan balik terhadap kebijakan program dan proyek untuk diteruskan, dilanjutkan dengan berbagai atau dihentikan. Dan yang ketiga, untuk membantu pemangku kepentingan pelajar lebih baik mengenai kebijakan program dan proyek. Dan yang keempat, agar kebijakan program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Pada slide ke-7, mengapa pembangunan daerah perlu dilaksanakan? Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dan dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Pada slide ke-8, tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial, bagaimana masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi, dan terciptanya kesempatan sosial. Bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantu publik yang diberikan oleh pemerintah. Pada slide ke-9, pendekatan pembangunan. Pendekatan pembangunan dan pemerataan paradigma, ketergantungan pendekatan kebutuhan pokok dan pendekatan kemandirian. Pada slide ke-10, penyusunan rencana. Yang pertama, rancangan rencana pembangunan nasional dan daerah. Yang kedua, rancangan kerja DP lembaga SKPD. Dan yang ketiga, musyawarah perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, rancangan akhir rencana pembangunan. Penetapan rencana. Yang pertama, RJP NAS dengan undang-undang dan RJP daerah dengan perda. Dan yang kedua, RPJM dengan peraturan presiden dan kepala daerah. Dan yang ketiga, RKP dan RKPD dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Itulah tadi hasil presentasi materi yang dapat saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.